Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Arsidaya dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, pada kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak D.S. Marmonosinggi. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai akad qard dalam perbankan syariah. Simak videonya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dan penggunaan pinjaman qard. Nah, qard itu akad pinjaman uang yang mewajibkan peminjam itu untuk mengembalikan sejumlah yang sama tanpa tambahan apapun. Nah, akad ini itu bersifat sosial dan tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Kemudian akad qard ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada akad qard diri sendiri yang tujuannya untuk tujuan sosial, biasanya diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana darurat. Kemudian yang kedua itu ada akad qard sebagai pelengkap akad lain, yaitu digunakan untuk mendukung transaksi muawadah seperti murabahah atau ijarah. Selanjutnya itu ada alur transaksi. Nah, alur transaksi pinjaman qard ini dimulai dari proses seleksi dan akad qard antara bank syariah sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman. Nah, pada tahap ini bank menilai kebutuhan dan kemampuan nasabah serta melakukan ijab kabul sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak. Setelah akad itu disepakati, bank syariah masuk ke tahap kedua, yaitu menyerahkan dana qard sesuai jumlah yang diajukan tanpa adanya tambahan biaya atau imbalan. Selanjutnya, ketika jatuh tempo, nasabah berkewajiban mengembalikan dana qard sebesar jumlah pokok yang dipinjam tanpa bunga atau tambahan apapun. Proses sederhana ini menegaskan bahwa qard merupakan pinjaman berbasis tolong-menolong, bukan transaksi komersial. Dapat kita lihat bahwa di dalam transaksi qard ini terdapat 3 rukun utama yang harus dipenuhi agar transaksi itu dinyatakan sah menurut prinsip syariah. Untuk yang pertama itu ada transaktor. Jadi di sini tuh transaktor itu mencakup dua pihak, yaitu pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam. Keduanya ini harus cakap hukum, artinya itu mampu bertindak dan memahami konsekuensi transaksi yang dilakukan. Selanjutnya itu ada rukun yang kedua, yaitu objek qard, di mana objek qard ini adalah barang atau dana yang dipinjamkan. Dalam konteks qard ini, objeknya itu harus jelas jumlahnya, halal, dan dapat diserahkan. Biasanya itu berupa uang tunai. Kemudian yang terakhir itu ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu merupakan pernyataan yang saling menyetujui antara kedua belah pihak. Bentuknya itu bisa secara lisan maupun tertulis. Dan yang penting itu menunjukkan adanya kesepakatan atas transaksi pinjaman tersebut. Nah, jadi tanpa terpenuhnya ketiga rukun ini, transaksi qard itu tidak bisa dikatakan sah. Nah, agar pelaksanaannya itu tetap sesuai syariah, ada peran penting dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang menjalankan tugas untuk memastikan bahwa seluruh proses qard itu tidak menyimpang dari prinsip syariah. Tugas DPS di antara lain yaitu yang pertama, meneliti apakah pembiayaan qard itu benar-benar sesuai prinsip syariah dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, menilai kemampuan nasabah agar tidak terbebani dalam pengembalian. Yang ketiga, memastikan bank itu memberi kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar. Yang keempat, mengawasi bahwa sanksi untuk nasabah yang lalai itu bukan berupa tambahan bunga, tetapi diarahkan ke dana sosial. Yang kelima, memastikan dana qard itu tidak bersumber dari modal berbunga, melainkan dari dana sosial atau kebajikan. Dengan semua mekanisme ini, akad qard
berjalan sebagai bentuk bantuan yang adil, aman, dan sesuai prinsip syariah. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.